sholat kita. Merasa silahkan. Tapi tolak ukurnya adalah masih suka mengeluh nggak? Benar, manusia suka mengeluh. Ditimpa permasalahan kesusahan dia berkeluh kesah. Dikasih kemudahan rezeki, jadi pelit, jadi kikir. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Bagi bapak-bapak yang hadir di sini, pada saat sholat Jumat, tromol jalan. Di dompet, ada uang 2.000, ada uang 50.000, ada uang 100.000. Uang berapa yang masuk ke tromol? 2.000. Lagi-lagi uang 2.000 yang masuk. Patimura pakai golok yang masuk. Padahal kita tahu yang namanya sedekah itu Allah lipat gandakan kan? Kita pun sudah tahu bagi yang bersedekah ya nggak akan bikin miskin. Kita pun tahu sedekah itu dengan yang terbaik atau yang terburuk. Nah, kalau masih seperti itu, kira-kira perlu diperbaiki nggak sholat? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, wajar. Ada uangnya, tapi masih aja tetap isi 2.000 yang masuk. Itu kira-kira pelit atau enggak ya? Ibu-ibu, sering ikut pengajian kan? Kelilingan lah biasanya tuh, ada yang bawa mungkin, apa istilahnya ya, kelopak atau apalah gitu. Kelilingan. Ada uang tadi, 2.000, ada uang 50.000, ada uang 100.000. Uang mana yang masuk? Masih ada kali. Ayo, kalau masih ada sifat-sifat seperti itu, ayo perbaiki sholat. Merasa silahkan. Tapi kalau masih ada sifat mengeluhnya, masih ada hitung-hitungan pada saat mau sedekah, ayo deh. Berarti perbaiki sholat. Kenapa? Ingat, yang pertama kali dihisap itu sholat. Sholatnya baik, beres sudah. Sholatnya baik, maka kehidupannya pun akan baik. Kalau sekarang ini kehidupan kita rasa masih kurang, terutama dalam hal ekonomi, fokus perbaiki sholat sudah. Oke? Cek sholat kita masing-masing. Saat ini. Satu, apakah masih bolong-bolong sholat 5 waktunya? Seharusnya udah nggak ada ya yang hadir kajian ini. Alhamdulillah sekiranya nggak ada. Yang kedua, masihkah ada yang sholatnya nunda-nunda? Nah, ayo tanggung, sebentar lagi sampai rumah. Zuhur kan waktunya panjang, masih keburu. Masih adakah yang hadir di sini menunda-nunda sholat? Apa konsekuensinya, apa efeknya kalau menunda sholat? Biasa-biasa saja, kita buka. Soal Ma'un ayat 4 dan 5. Surat 107 ayat 4 dan 5. Bagi yang masih menunda-nunda sholat, apa yang Allah sampaikan di sini, dan ayat ini pun sudah sering dibacakan, mungkin sudah tahu juga, dan mungkin sudah hafal. Surat Ma'un 4 dan 5. Ya, silakan dibaca. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke. Ayat ini menjelaskan yang celaka itu orang yang sholat atau orang yang tidak sholat? Yang sholat. Orang yang tidak sholat wajar celaka. Tapi justru Allah penekanan di sini. Maka itu apa? Jadi celakalah orang yang sholat. Dia sholat tapi celaka. Siapa? Orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai menurut psikologi itu ada 3.
Satu, lalu yang pertama adalah dia sholat tetapi menunda-nunda sholat. Nah, setelah kajian ini, masihkah ingin menunda-nunda sholat? Tanggung, bentar lagi sampai rumah, padahal memungkinkan. Di rest area ada masjid, ada musola. Lagi rame-ramenya nih transaksi. Kan masih keburu nanti sholat zuhurnya atau sholat asarnya. Ingat, mulai saat ini, jangan sampai menunda-nunda sholat. Jangan bilang manusiawi wajar loh, itu pilihan. Pada saat Pak Taufik diundang gubernur aja contoh. Diundang jam 12 siang. Jam berapa datang, Pak? Yuk, jam berapa 11. datangnya? Wah, 11. jam 10 mungkin aja jam 11 ya. Lebih awal kan? Datang lebih awal, kemudian dengan pakaian yang terbaik, ya, wangi, serapi mungkin. Diundang pejabat saja, yang kita hormati saja. Datangnya di awal waktu, persiapan, dengan penampilan yang terbaik. Berkumandanglah azan. Azan itu panggilan marbot masjid, muazin, atau panggilan Allah sebenarnya. Panggilan Allah. Allah ngundang, hayalah sholah, katanya. Fulan, ayo sholat. Jam berapa hadir? Jam berapa datang? Apakah sudah tepat waktu? Apakah sudah dengan pakaian yang terbaik? Ini dia. Adabnya saja kadangkala kita masih lengah. Ini dia. Jadi poin pertama, ayo mulai saat ini jangan menunda-nunda sholat. Azan, segerakan sholat. Kecuali sedang berhalangan ya, kecuali sedang safar. Poin pertama, tentu kita tidak ingin masuk kelompok orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Pertama, celaka itu ada 3 ya. Kondisi yang pertama, dia sholat tetapi menunda-nunda sholat. Kalau selama ini masih ada yang menunda sholat karena belum tahu ayat ini, insya Allah Allah maklumi. Insya Allah. Tapi setelah tahu, kemudian masih nunda-nunda, kira-kira gimana ya Pak Taufik ya? Udah tahu loh. Saya pernah bertanya ke salah satu ustadz di masjid. Pak Ustadz, kenapa kok ayat Al-Ma'un ini jarang tersampaikan pada jamaah? Wah, kami khawatir Pak Teddy, nanti kok ayat disampaikan malah pada takut sholat. Ini kesalahannya. Sehingga orang tuh dengan gampangnya menunda-nunda sholat, ntar aja, gampang. Toh masih keburu. Itu yang terjadi. Oke, mulai sekarang saya menghimbau, mengingatkan diri saya sendiri, termasuk hadir di sini, jangan sampai menunda-nunda sholat. Azan, segerakan sholat. Bagi yang bapak-bapak, keutamaannya di mana? Di rumah apa di masjid? Keutamaan bagi pria adalah di masjid, bukan di rumah. Untuk sholat sunnah, betul. Lebih baik, lebih utama adalah di rumah. Untuk sholat wajib, 5 waktu, itu di masjid untuk yang pria. Oke? Sekarang kita masuk ke definisi. Sholat. Sholat itu apa? Jasmani kita menghadap kiblat. Ruhani kita menghadap kepada Allah. Kemudian menyampaikan bacaan sholat. Di situ bentuknya ada pujian, ada pernyataan, ada permohonan, tentu dalam bahasa Arab, sesuai dengan syarat sah rukunnya sholat. Setuju? Definisi sholat itu ya, jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap kepada Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat, dalam bahasa Arab ya,
Di situ ada bentuknya pujian, ada pernyataan permohonan, sesuai dengan syarat sah rukunnya sholat. Jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap pada Allah. Yang namanya menghadap, saya bertamu ke Pak Taufik. Harusnya pikiran saya ke Pak Taufik atau boleh ke yang lain-lain? Sopan nggak? Nggak sopan kan? Saya menghadap Pak Taufik berarti tentu saya harus fokus ke Pak Taufik. Kita sholat, menghadap kepada Allah. Selama ini pikiran kemana? Pikiran kemana-mana. Dengan kata lain, jalan-jalan. Alias tidak fokus. Alias tidak khusyuk. Oh, khusyuk itu sulit, Pak Ustadz. Bahkan di satu pengajian, satu majelis ya, waktu saya baru ngisi di majelis tersebut, damanya bilang, Pak Teddy, khusyuk itu sulit, Pak. Yang bisa hanya para rasul, para wali. Saya senyum kan. Saya tanya begini, khusyuk itu perintah Allah nggak? Yuk, khusyuk itu Allah yang perintahkan atau tidak? Tentu Allah yang perintahkan kan yang khusyuk kan. Kita buka deh surat 29 ayat 45. Al-Baqarah 45. Kita buka surat Al-Baqarah. Betul nggak khusyuk itu perintah Allah? Al-Baqarah ayat 45. Silakan. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke. Yaitu Allah mereka. memerintahkan. Cukup, Pak, cukup. Ini loh, kita fokus ke sini dulu ya, khusyuk. Ya. Berarti Allah memerintahkan sholat. Kemudian sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti sholat itu harus dalam kondisi khusyuk nggak? Harus khusyuk. Khusyuk itu berarti perintah Allah kan? Pada saat Allah memerintahkan, mungkin nggak Allah memerintahkan sesuatu yang sulit, yang nggak bisa kita kerjakan? Nggak mungkin. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan Allah berjanji, surah 4 ayat 40, Allah nggak akan menzolimi sekecil apapun. Sekecil darah pun Allah nggak akan bikin susah. Berarti, kalau ada pernyataan, ada ucapan, sholat itu, khusyuk itu sulit. Kenapa? Karena belum tahu caranya. Sama seperti kemarin kita kaji, sabar itu sulit Pak Ustadz. Udah ngomongnya aja enak, gampang, pelaksanaannya sulit. Kenapa sulit? Karena belum tahu caranya. Kan nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan. Kenapa sulit? Karena belum diajarkan, belum tahu caranya. Nah, untuk itu, mari kita pelajari sekarang bagaimana caranya supaya sholat khusyuk. Hilangkan kata-kata sulit. Nggak mungkin. Kenapa? Bahasa-bahasa seperti itulah yang menjadi hijab. Ah, sulit, nggak mungkin, susah. Bagaimana Allah mau mempermudah kita kalau kita sendiri udah bikin pembatas seperti itu? Nggak mungkin, sulit, mustahil. Bisa, asalkan kita tahu caranya dan Allah membimbing kita. Sekali lagi, hilangkan kata-kata sulit, nggak mungkin, mustahil. Allah berdasarkan praduga, prasangka hambanya. Gimana Allah mau nolong kalau kita bilang aja udah nggak mungkin? Oke, baik. Salat menuju khusyuk.
Kenapa saya sebutkan sholat menuju khusyuk? Khusyuk itu adalah rasa. Rasa itu adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah berarti tergantung dengan yang memberikan. Siapa yang memberikan? Allah. Pantas nggak kita sholatnya khusyuk? Allah berikan nggak rasa khusyuk itu? Jadi nggak usah dipaksakan. Yang penting yang kita lakukan itu benar, ya, dalam arti sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, apa yang Allah perintahkan. Berikutnya, rasa khusyuk itu insya Allah Allah yang akan berikan. Oke, bicara sholat khusyuk. Kenapa kita harus sholat khusyuk? Pertama, itu adalah perintah Allah. Yang kedua, sebelum bicara khusyuk, kita bicara dulu kondisinya adalah fokus. Jadi sekarang kita awali bagaimana caranya sholat bisa fokus, dengan kata lain pikiran tidak jalan-jalan. Apa pentingnya? Lalai. Lalai yang kedua, tadi pertama sudah ya, sholat tapi menunda sholat. Lalai yang kedua adalah dia sholat tetapi pikirannya jalan-jalan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, lalai itu ada 3. 1, dia sholat tapi menunda-nunda sholat. Yang kedua, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Yuk, kita belajar bagaimana sekarang sholat bisa fokus. Saya share 5 langkah agar sholat bisa fokus. Nanti setelah screen-nya ada, silakan di screenshot ya, disimpan. Mau di print silakan, disimpan di HP juga silakan sebagai pengingat. 5 langkah agar sholat bisa fokus, dengan kata lain pikiran tidak jalan-jalan. Ini dia. Metode sholat agar pikiran tidak kemana-mana. Silakan dibaca, Pak. Poin nomor 1 apa? Metode sholat agar pikiran tidak kemana-mana. 1. Mata melihat tempat sujud. Setelah itu mulut mengucapkan bacaan sholat. Cukup, stop dulu. 1. Jangan langsung takbir. Ya, ini nanti kita akan praktekkan ya. 1. Sebelum takbir, mata fokus dulu. Lihat tempat sujud atau lihat titik sujud. Setelah itu, mulut baru mengucapkan bacaan sholat. Setelah mata melihat tempat sujud, titik sujud, fokus, jangan merem, berkedip boleh. Satu mulai, takbir. Allahu Akbar. Jadi pada saat sholat itu jangan langsung takbir, tenang dulu. Mata lihat titik sujud, baru takbir. Allahu Akbar. Yang kedua? Yang kedua, silakan, mengucapkan bacaan sholat dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Nah, mengucapkan bacaan sholat pelan-pelan, ada jedahnya, jangan cepet-cepet. Dengan kata lain apa di sini? Tumak ninah. Gerakan dan ucapan sholat kita pun jangan cepet-cepet, jangan tergesa-gesa. Ada jedahnya, ada berhenti sejenaknya. Ada tumak ninahnya. Ingat, tumak ninah termasuk dalam rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? 15. Ada yang 15, ada yang 17, 13. Imam Syafi'i ada 17. Oke? Tumak ninah bagian dari rukun. Rukun itu apa artinya?
harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, sah nggak ibadahnya? Rukun itu di atas wajib. Jadi poin yang kedua, pada saat gerakan maupun bacaan sholat, pelan-pelan, ada berhentinya, ada jeda sejenaknya. Contoh, saya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang. Ar-Rahmanirrahim. Pada saat ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tenang. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Jadi ada jedahnya, ada berhenti sejenak. Poin yang kedua itu ya, mengucapkan bacaan sholat maupun gerakannya jangan cepat-cepat. Jangan tergesa-gesa, ada berhenti sejenak. Poin yang ketiga, silakan Pak, lanjut. Ketiga, mulut bersuara cukup terdengar untuk diri sendiri. Oke. Mulut harus bersuara, tidak boleh di dalam hati. Apa dasarnya? Kita buka. Surat 17 ayat 110. Harus ya. Jadi bagi yang masih dalam hati, mulai sekarang sholatnya harus bersuara. Tidak boleh di dalam hati. Walaupun untuk sholat zuhur asar ya, yang dizaharkan. 17.110. Oke. Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakanlah jalan tengah di antara keduanya. Oke. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 110. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Bersuara nggak? Bersuara. Suara. Jangan pula merendahkannya. Jangan terlampau pelan. Bersuara nggak? Bersuara. Usahakanlah jalan tengah di antara keduanya. Jadi, sholat itu tidak boleh di dalam hati, harus bersuara. Tapi cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Sekiranya sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, telinga mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, telinga mendengar Alhamdulillah. Sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Mulut mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, telinga mendengar Subhana Rabbiyal A'la. Ciri-ciri bersuara itu apa? Ciri-cirinya? Mulutnya komat kamit dan terdengar di suara di telinga kita masing-masing. Kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri, silakan agak keras pun nggak apa-apa. Karena nggak mengganggu. Pada saat berjamaah, harus bersuara, tidak boleh dalam hati, cukup terdengar di telinga masing-masing. Oke. Jelas? Harus bersuara. Kita buka lagi. Tadi poin yang ketiga. Poin yang keempat. Silakan. Telinga mendengar ucapan bacaan sholat.
Selama kita sholat, mulai dari takbir sampai dengan salam, telinga mendengar ucapan bacaan sholat. Kenapa? Karena mulut harus bersuara. Rabbil firli, warhamni. Mulut mengucapkan Rabbil firli, telinga mendengar. Rabbil firli. Yang kelima, Mata terus-menerus melihat tempat sujud sampai sholat selesai. nah, Bismillahirrohmanirrohim. Masih fokus, lihat titik sujud. Ya, Alhamdulillah, masih fokus. Begitu Ar-Rahmanir-Rahim, pikiran jalan-jalan. Apa yang lakukan? Tenang, berhenti dulu, lihat lagi titik sujudnya, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Selama ini, pada saat sholat, pikiran jalan-jalan, Al-Fatihah selesai nggak? Nah, itu dia selama ini. Jadi, 5 langkah ini, 5 metode ini, lakukan pada saat sholat. Fungsikan mata untuk melihat. Fungsikan mulut untuk mengucapkan bacaan sholat. Fungsikan telinga untuk mendengar. Kalau mata difungsikan, mulut difungsikan, telinga pun, itu kira-kira fokus atau enggak? Oke, yuk sekarang kita buktikan. Benar nggak? Kalau 5 poin tadi lakukan, ya 5 langkah tadi. Apa itu? Mata melihat tempat sujud, kemudian mulai mengucapkan bacaan sholat pun nggak cepat-cepat, ada jedahnya, ada bersejarahnya, dan bersuara. Benar tidak? Kalau poin-poin ini kita lakukan fokus. Nah, yuk kita mulai praktek. Bagi yang sudah menyiapkan alat sholatnya, siapkan sajadah di depan kita, ya. Kemudian lihat titik sujudnya. Oke. Bagi yang tidak memungkinkan, mungkin sedang dalam perjalanan atau di tempat kerja dan lain-lainnya, nah ini dia. Saya sudah siapkan titik sujud. Ini dia. Iya. Hmm. Nah, agak gede. Nah, oke. Bagi yang belum ada sajadahnya, fokus lihat ini. Apa ini Pak Taufik? Titik sujud. Titik sujud. Oke. Yuk, karena posisi saat ini kita sedang duduk, kita praktek, kita bacakan bacaan duduk di antara 2 sujud. Apa bacaannya? Rabbil firli. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfaqni, wazukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Yang pertama apa? Mata melihat titik sujud. Tenang dulu, lihat titik sujudnya. Silakan yang ada di screen handphone masing-masing. Atau yang sudah menyiapkan sajadah, lihat di sajadahnya, pilih salah satu yang menjadi titik fokus ya. Yang kedua, mulai mengucapkan Rabbil firli dengan pelan-pelan. Ada jedahnya. Dan harus bersuara. Saya berikan contoh. Tenang dulu. Fokus, lihat titiknya. Setelah bisa, tenang.
baru kemudian ucapkan bacaan Robbil Fili sampai selesai, ada jedahnya, ada berhenti sejenaknya, dan harus bersuara. Mulut mengucapkan Robbil Fili, telinga mendengar, mata melihat titik sujud. Oke, saya bimbing ya. Lihat dulu titik sujudnya. Nang, ambil nafas. Sudah. Kemudian mulai membacakan Robbil Fili dengan perlahan-lahan, mulut bersuara, telinga mendengar. Jangan cepat-cepat. Ada tumaninahnya. Ada berhenti sejenaknya. 1, mulai lihat titik sujudnya. 2, 3, mulai. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bisa fokus atau pikiran jalan-jalan? Kalau masih jalan-jalan, kita coba sekali lagi. Masih terlampau cepat tadi saya dengar. Lebih pelan lagi. Ya. Nanti di mute all dulu ya Pak ya. Di mute all dulu, nanti dibuka lagi mic-nya biar nggak terdengar suara siapapun. Saya ulangi sekali lagi. Mata lihat titik sujud, kemudian membaca Robbil Fili. Sekiranya terbalik-balik nggak apa-apa. Yang penting bacanya jangan cepat-cepat, kemudian bersuara, telinga mendengar. Kita ulang ya, lebih pelan lagi, jangan cepat-cepat. Robbil Fili. Tenang, ambil nafas. Warhamni. Tenang lagi. Wajburni. Nah, seperti itu ya. 1, mulai lihat titik sujudnya. 2, baca Robbil Fili lagi. Jangan cepat-cepat. Mulut bersuara, telinga mendengar. Jangan tergesa-gesa, ada jedahnya. 3, mulai. Ya, bagaimana? Fokus? Atau masih ada yang jalan-jalan pikirannya? Silakan, acung tangannya. Kalau kiranya sudah bisa fokus, kita lanjut. Sekalinya belum, nanti kita dalami lagi. Fokus kah? Silakan di-unmute salah satu. Bagi yang ini kita praktek ya. Jadi sekiranya belum fokus, yuk kita ulang lagi. Ketika sudah, kita lanjut. Oke, ada tanda tangan. Wah, oke. Sudah bisa fokus. Oke. Berikutnya. Bisa ya? 5 langkah tadi lakukan supaya pikiran tidak jalan-jalan. Dengan kata lain, fokus. Setelah bisa praktek fokus, baru kita menuju khusyuk. Kita baru bicara mengenai khusyuk.
Khusyuk itu apa? Rasa. Berarti sholat harus mempergunakan rasa. Dalam bacaan sholat, itu ada 3 sikap atau 3 rasa ya. Sikap atau rasa. Yang pertama, sikap memuji. Yang kedua, pernyataan. Yang ketiga, permohonan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai dengan Malik Yaumiddin. Itu kalimat atau sikap apa? Memuji. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang sampai yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sikap apa? Apakah pujian, pernyataan, atau permohonan? Pernyataan. Kita bersumpah kepada Allah. Kita menyatakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah. Memohon pertolongan. Hanya kepadamu lah menyembah ya Allah. 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sikap apa? Memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau bernikmat, bukan jalan yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Berarti dalam sholat tersebut ada 3 sikap kita atau 3 rasa ya. Sikap atau rasa memuji, sikap rasa pernyataan, kita bersumpah inna sholati wa nusuki asyhadu alla ilaha illallah, itu pernyataan kita kan. Kemudian sikap berdoa, kita memohon, minta kita sama Allah. Pada saat duduk di antara 2 sujud itu sikap apa, Pak? Apakah itu pujian, pernyataan, atau permohonan? Permohonan. Permohonan. Kita memohon kepada Allah. Yang namanya memohon. Memohon itu ego kita rendah atau tinggi? Nah, Sungguh-sungguh atau main-main? sungguh. Kita rendahkan ego kita serendah-rendahnya. Kemudian benar-benar mohon, minta sama Allah. Yang mohon seperti itu ya. Sungguh-sungguh kita rendahkan ego kita serendah-rendahnya dan minta benar-benar sama Allah. Rabbil fil. Timbulkan rasa. Memohon kan begini. Tentu memohon itu beda ya dengan namanya pujian, pernyataan, dan permohonan, dan juga pujian. Yang namanya pujian, oh Pak Taufik orangnya baik. Pernyataan, Pak besok saya datang. Permohonan, Pak Taufik tolong saya. Tahu ya rasa memohon kan? Oke. Nanti kita bacakan sekali lagi, ya. Bacanya masih sama. Nanti saya tampilkan lagi titik sujudnya. Caranya masih sama. Perlahan-lahan, mata lihat titik sujud. Kemudian mengucapkannya juga pelan-pelan. Sama seperti tadi. Cuman hadirkan dulu rasa benar-benar mohon sama Allah. Sungguh-sungguh sampaikan sama Allah. Oke? Satu lagi. Salatlah seakan-akan Allah ada di hadapanmu, atau sekurang-kurangnya kamu merasa diawasi. Sekarang kita belajar merasa diawasi. Lihat saya semua yang ada di Zoom ini. Lihat saya. Sudah? Nunduk. Merasa diawasi nggak? Kalau belum, lihat lagi. Nunduk. Nah, itulah rasa diawasi. Jadi,
Sekarang kita praktek, ya. Timbulkan rasa diawasi. Nah, saya siapkan dulu screen-nya ya. Bagi yang masih sama seperti tadi, kita baca Robbil Fili sampai selesai, doa di antara dua sujud. Bacanya masih pelan-pelan, jangan cepat-cepat, dan bersuara, mulut bersuara, telinga mendengar. Tapi sebelumnya timbulkan rasa diawasi. Mana dia? Iya. Nah, dah. Lihat lagi titik sujudnya. Oh, ketutup. Lihat lagi titik sujudnya. Oke, ketutup sebentar. Dah. Oke. Bagi yang ada sajadah, lihat lagi sajadahnya. Lihat lagi titik sujudnya. Fokus. Berkedip boleh, tapi jangan merem. Sebelum baca Robbil Fili, hadirkan dulu. Saya sedang diawasi. Rasa diawasi kayak tadi. Karena saya sedang diawasi, kita sedang diawasi Allah. Tentu kita akan sampaikan yang terbaik. Sungguh-sungguh, kita rendahkan ego kita sebenarnya, benar-benar minta sama Allah. Sampaikan sungguh-sungguh Robbil Fili tadi ya, dengan perlahan-lahan, tapi timbulkan dulu rasa diawasi. Sudah? Lama? Rasa diawasi. Berikutnya, lihat titik sujudnya. Hadirkan sungguh-sungguh rasa mohon, minta sama Allah. Rendahkan ego kita serendah-rendahnya dan sampaikan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Satu, mulai lihat titik sujudnya. Dua, timbulkan rasa diawasi. Kemudian rendahkan ego serendah-rendahnya. Benar-benar mohon, minta sama Allah. Tiga, mulai. Ya, bagaimana? Ada perbedaan? Silahkan. Ada yang ingin komen? Ada yang ingin cerita? Apa yang dirasakan? Ada perbedaankah setelah kita mempergunakan pakai rasa tadi? Diawasi, kemudian benar-benar mohon sama Allah, minta sama Allah. Sama atau beda? Beda. Beda ya. Ada yang merasa sedih, ada yang merinding. Kenapa bisa seperti itu? Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu pernah sholat tahajud misalkan ya, sampai sedih, sampai nangis. Itu nangisnya tuh karena mikirin masalah nggak selesai-selesai, atau benar-benar sama Allah, minta sama Allah, nyambung sama Allah. Nah ini dia. Yang buat kita tersambung dengan Allah itu hanya ruhani. Kenapa bisa seperti tadi? Karena ruhani kita mulai sholat. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar jasmani Allah selesai, tapi ingat, yang nanti diminta pertanggungjawaban itu kan rohani kita, ruh kita. Nah, sholat seperti inilah
yang mulai kita latih. Sehingga ruhani kita pun sholat. Kenapa? Karena yang nanti di pertanggungjawabannya adalah ruhani bukan jasmani. Maka nggak jarang kalau kita lihat. Kita lihat orangnya bolak-balik rajin ke masjid tapi kelakuannya kurang baik. Kenapa? Karena yang sholat hanya jasmaninya saja. Ruhaninya, ya tadi, pikirannya jalan-jalan, nggak pakai rasa. Jadi kalau ingin nyambung sama Allah, pakai rasa. Rasa diawasi, kemudian ditingkatkan seakan-akan Allah di depan kita, tapi minimal masa diawasi. Berikutnya, timbulkan betul-betul mohon sama Allah. Coba, doa lebih mustajab mana di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Robbil firli, ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutuplah aib saya. Warfakni, tingkatkanlah derajat saya. Warzukni, berilah saya rezekimu ya Allah bagi yang punya masalah keuangan. Warzukni, wahdini, bila saya petunjukmu ya Allah bagi yang pusing gak tahu harus ngapain lagi. Wa'afini, bila saya kesehatan ya Allah bagi yang sakit. Wa'fu'ani, maafkanlah saya. Coba, 8 permintaan. Minta apa yang ada di sana? Minta rezeki, ada. Minta petunjuk, ada. Minta kesembuhan pun ada. Pertanyaannya, apakah kita sudah maksimalkankah duduk di antara dua sujud, benar-benar minta sama Allah, mohon sama Allah, atau hanya sekedar baca Robbil fili warhamni wajibuni warfakni warzukni? Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai yang ketiga adalah sholat tetapi tidak sesuai dengan rukun sholat. Dengan kata lain, sholatnya cepat-cepat. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Silakan di-unmute bagi yang bertanya. Ya, silakan. Kiranya ada yang belum jelas, masih ada kesulitan. Oh ya, kalau sholat berjamaah, bagaimana caranya? Kewajiban makmum mengikuti imam. Baru kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, imam sudah ruku. Baru sekali baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, imam bergerak. Jadi kewajiban makmum mengikuti imam. Lantas kapan berlatihnya? Berlatihlah pada saat sholat sunnah. Bagi yang ibu-ibu tentu lebih mudah. Kenapa nggak harus ke masjid ya? Kan lebih sering sholat sendiri di rumah. Silakan lebih mudah mempraktekkan. Bagi yang pria, untuk bapak-bapaknya di sini, pada saat duha, tahajud, ba'diyah, qobliyah, nah isi juga waktu-waktu untuk mempraktekkannya. Nanti kalau sudah terbiasa berlatih di sholat-sholat sunnah, insya Allah walaupun imamnya cepat, tetap kita bisa fokus, insya Allah bisa khusyuk juga. Kemudian
Kalau dalam perjalanan, misalkan kita naik travel, kan nggak bisa lama-lama ya sholatnya ya. Lakukanlah yang wajib-wajibnya saja. Doa iftitah, nggak usah. Kenapa? Itu sunnah. Rukunnya apa? Baca Al-Fatihah. Kemudian rukuknya pun cukup sekali. Sujudnya pun cukup sekali bacanya. Subhana Robbiyal wa bihamdi. Tapi cukup tetap dijaga, jangan cepet-cepetnya. Perlahan-lahannya tetap dijaga. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan di unmute. Ada 35 peserta pada hari ini. Yuk, ada bedanya nggak pada saat sebelum tahu yang saya sampaikan, kita praktik sama-sama tadi? Ada beda Ya, rasanya? ada. Nah, untuk itu, setelah kajian, ayo praktekkan 2 rakaat, niatnya bebas, karena malam ini ya, bisa sholat tobat, bisa sholat hajat, atau istiqoroh, tapi dilakukan seperti yang saya sampaikan. Kalau belum ada yang bertanya, saya contohkan 1 rakaat. Oke, saya contohkan 1 rakaat. Iya, ada dia nih. Oke. Ya, kedengaran Pak Taufik suara saya? Kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Saya coba contohkan 1 rakaat. Kapan niat sholat dibacakan? Kapan kita niat sholat? Ayo, Pak Taufik, kapan kita niat sholat? Niat. Setelah mata menghadap ke titik sujud. Niat pada saat Allah sampai bar. Itu niat. Menurut Imam Syafi'i, seperti itu. Mazhab Imam Syafi'i, sholat itu mulai dari Allah sampai bar. Oke, saya praktek. Ya, tenang. Mata lihat titik sujud. Kemudian mulai takbir. Allahu Akbar. Mana yang benar? Sikap ya, mana yang lebih tepat? Sikap benar dulu, baru menyampaikan, atau menyampaikan baru sikapnya benar? Ayo. Sikap benar dulu menyampaikan, baru menyampaikan, atau menyampaikan dulu baru sikapnya benar? Sikap benar, baru menyampaikan. Saya ketemu Pak Taufik, sikap saya benar, baru saya ngomong kan? Nah, bikin juga sholat. Allah. Sambil niat ya, dalam hati. Akbar. Sikap benar dulu, tenang. Mata lihat titik sujud, baru Bismillahirrohmanirrohim. Ambil nafas, tenang. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kemudian dari bersedekap menuju ruku. Allahu Akbar.
Sikap benar dulu, tenang. Baru ucapkan Subhana Robil Azimi wa bihamdi. Tenang. Subhana Robil Azimi wa bihamdi. Subhana Robil Azimi. Dari ruku ya menuju tidak tegak dulu, tenang. Sami Allahu liman hamidah. Jadi sempurna, baru turun. Allahu Akbar. Oke. Kemudian sujud. Hmm. Pada saat sujud sama, sikap benar dulu, udah baru puji Allah. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal wa bihamdi. Subhana Rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Nah, duduk di antara dua sujud. Maksimalkan di sini. Minta benar-benar sama Allah. Rabbil fil warhamni wajburni warfa warzukni wahdi wa'afi wa. Ah, gitu. Jadi gerakan perlahan-lahan, jangan cepat-cepat, ucapan pun benar-benar sungguh-sungguh sampaikan. Manfaatkan duduk di antara dua sujud. Doa apa yang ada di sana? Semua ada. Jadi nanti, oke, targetnya adalah senang sholat. Pak Taufik orangnya baik. Pada saat kita berkunjung, inginnya cepat-cepat atau lama-lama ketemu dengan orang baik? Lama-lama. Allah itu baik atau maha baik? Maha baik. Harusnya cepat-cepat atau lama-lama harusnya? Lama-lama. Nah, ketemu orang yang baik saja, kita inginnya lama-lama ngobrolnya gitu ya. Ini menghadap yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Kok cepet-cepet gitu loh. Jadi nanti setelah dipraktekkan dengan benar dan sungguh-sungguh, fokusnya dijaga, sholat yang mempergunakan rasa, nanti timbul rasa menyenangi sholat. Yang namanya senang itu, coba dipraktekkan nanti. Upayakan tahajud malam hari ini, praktekkan seperti yang tadi, benar nggak rasanya beda? Walaupun ayatnya mungkin pendek, An-Nas, Al-Ikhlas, tapi kok benar-benar kita sungguh-sungguh kita sampai kepada Allah, wah, rasanya luar biasa. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, mungkin ada yang masih belum dipahami tentang cara sholat yang khusyuk. Sholat menuju Ya, khusyuk ya. Ya nanti khusyuknya datang dari Allah. Tugas kita hanya coba kita lakukan sesuai dengan, ini namanya metode. Ya, metode itu silakan dipraktekkan. Sekiranya membantu, lanjutkan. Sekiranya enggak, tinggalin. Tapi yang sama ini kami coba perhatikan, insya Allah membantu untuk lebih fokus,
bantu untuk makin rasa makin dekat sama Allah. Tapi poinnya itu, lakukan tadi fokusnya, kemudian mulai mengolah rasa. Selama ini, misalkan tahajud, ya, atau duha juga, biasanya kan kita fokusnya ke jumlahnya banyak ya Pak Taufik ya, jumlah Ya, rakaatnya betul. banyak. Saking ngejar jumlahnya banyak, sholatnya cepat-cepat. Nah sekarang Target. mulai berlatih, nggak usah banyak jumlahnya, tapi lakukan yang terbaik. Dan istiqomah. Contoh, cukup 2 rakaat tahajud, 1 witir, tapi lakukan setiap hari. Cukup dua rakaat, tapi setiap hari dilakukannya. Allah menyukai ibadah yang terus-menerus, atau dengan kata lain dilakukan dengan istiqomah, walaupun jumlahnya sedikit, ketimbang jumlahnya banyak, tapi sekali-sekali dilakukannya. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Oke, Pak. Saya lihat ada yang chat kemana? Chat. Oh, ini dia. Dari Retnar. Oke. Assalamualaikum Pak, mau tanya, membaca niat benar apakah saat takbiratul ihram sambil membaca niat? Betul. Jadi pada saat takbir, karena niat itu kan ibadah hati ya. Allah sampai bar, itulah saat-saat untuk membaca niat. Contoh, Allah, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap ke kiblat mengikut imam karena Allah. Minimal sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, niat itu dibacakan pada saat mulai takbir Allah sampai bar. Oke, itu jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Berarti saat sholat tahajud lebih baik 2 rakaat berkualitas khusyuk Hmm, daripada 4-8 rakaat tapi tidak memenuhi unsur kekhusyuan. Tumakninahnya nggak ada kan, itu nah, tidak menggunakan rasa dan sebagainya. Ya, betul begitu ya? kita selama ini terjebak atau mungkin dengan kata lain fokusnya ke kuantitasnya kan, jumlahnya banyak. Iya. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Lakukannya cepet-cepet. Dilakukannya cuma seminggu sekali. Misalkan gitu ya. Sekali lagi, mulai sekarang ayo kita bicara kualitasnya dan istiqomahnya. Cukup 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau sudah bisa dilakukan seperti tadi, udah nggak cepet-cepet, bisa fokus. 1 sudah rutin, tingkatkan. 4 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Sama, duha begitu juga. Minimal 2 rakaat duha aja setiap hari. 2 sudah rutin, tingkatkan jadi 4. 4 sudah rutin, tingkatkan menjadi 6. Begitu seterusnya. Setelah bisa sholat wajib, tertib waktu, sekaligus seperti sekarang, ya, kualitas seperti itu, mulai tambah sholat sunnahnya. Utamakan yang sholat sunnah yang muakadah dan sholat sunnah yang tidak pernah Rasul tinggalkan. Apa itu? Muakadahnya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum Sholat subuh. sunnah ya. Muakadah itu apa? Nilai pahalanya mendekat ke sholat wajib. Nilai pahalanya hampir mendekat ke wajib. Namanya sholat muakadah.
2 rakaat sebelum subuh. 4 atau 2 rakaat sebelum zuhur. Zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itulah soal-soal yang muakkad. Sholat apa yang nggak pernah tinggal Rasul? Witir. Apalagi yang nggak pernah tinggal Rasul? Duha. Nah, jaga sholat-sholat sunnah tadi. Kenapa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah? Zaman sebelum kita, ya taruhlah masih muda, tapi sudah akil balik, tentu ada sholat-sholat yang kita lalai. Lalai dalam arti nggak kita kerjakan. Nah, untuk menggantinya, ayo tambah perbaiki dengan sholat-sholat sunnah yang saat ini kita lakukan. Tentu lakukan dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sholatlah seakan-akan Allah ada hadapanmu, sekurang-kurangnya merasa diawasi, kemudian fokus, pikiran gak jalan-jalan, ada 5 langkah tadi, mulai mempergunakan rasa. Merasa diawasi, kemudian betul-betul sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat sama Allah. Nah, gitu prakteknya. Silakan dipraktekkan. Sekiranya masih ada kesulitan, insya Allah di kajian yang akan datang kita bahas. Oke. Ada yang bertanya, silakan. Sudah jam 9:30. Kalau tidak, kita tutup. Ini menghadapi ketidakistiqomahan konsisten, kan saya sendiri masih belum bisa konsisten. Maksudnya konsisten itu ketika rakaat pertama bisa khusyuk, tapi rakaat kedua, ketiga sudah mulai tuh pikiran kemana-mana. Itu untuk menangani seperti itu ada cara khusus atau memang manusiawi seperti itu, Ustaz? Oke. Pada saat kita melakukan suatu perbuatan baik, pasti ada selalu yang menghalangi nggak? Ya. Musuh nyata kita siapa? Setan. Ya. Oke. Kondisi seperti tadi, kalau kita sebut manusiawi, itu artinya kita akan pasrah. Ya udahlah manusiawi nggak apa-apa kok. Tugas kita apa? Kita ikhtiarnya semaksimal mungkin. Pada saat jalan-jalan, pasti itu ada 3 tadi yang nggak berfungsi tuh. Oke, mata mungkin masih lihat titik sujud. Tapi suaranya nggak terdengar di telinga. Nah, itu jalan-jalan juga tuh, Pak. Oh, suara terdengar di telinga. Tapi bacanya cepat-cepat. Nah, itu juga jalan-jalan. Jadi balik lagi, pada saat udah mulai kok jalan-jalan, lihat lagi titik sujud, kemudian ucapkan lagi, mulut bersuara, telinga mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih fokus. Alhamdulillah, masih fokus. Ar-Rahmanirrahim, masih begitu. Malik Yaumiddin, pikiran jalan-jalan, tenang dulu, lihat lagi titik sujudnya, baru Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi fungsi titik sujud itu adalah mengembalikan kesadaran kita lagi, Pak. Biar bisa fokus, lihat lagi titik sujudnya. Seperti itu, Pak. Lakukan seperti itu. Insya Allah dengan istiqomah kita lakukan sehingga menjadi kebiasaan. Makin lama yang namanya pikiran jalan-jalan, rupa rakaat, insya Allah itu bisa kita kurangi. Perlu proses, betul. Cuman kalau kita bilang itu manusiawi, biasanya orang pasrah, ya udah nggak apa-apa lah. Ini nggak akan meningkat jadinya. Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya. Sholat khusyuk adalah perintah Allah. Khusyuk berarti
Suatu hal yang mungkin kita lakukan, bukan suatu hal yang sulit. Kenapa sulit? Karena belum tahu. Kalau di pelajar seperti tadi, ya poin-poin tadi, tolong juga di-share di grup mungkin ya Pak ya, nanti diagram metode sholat yang 5 tadi, sehingga Ya, bisa di-print, yang mungkin ada yang lupa, bisa dibawa, bisa disampaikan ke keluarga, ke kerabat. 5 langkah sebelum pada saat sholat agar pikiran tidak kemana-mana. Tuh. Oke, okay? Cukup? ya, cukup, cukup. Cukup ya. Ya. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini. Nanti sama-sama kita bacakan Fadilah Fatihah. Setelah itu silakan dengan doanya masing-masing. Kita awali dengan sama-sama kita istighfar 3 kali, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, dan kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami, maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawira Hartono beserta keluarganya, dan guru-guru kami yang lainnya. Kepada kedua orang tua kami dan kedua mertua kami. Kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Pada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Pada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga besar pengajar ridho Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajar ridho Allah, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing. Pada istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami sendiri yang hadir pada malam hari ini, sebutkan nama kita masing-masing.
Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Silahkan dilanjutkan doanya masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan diwakili oleh Pak Taufik, sekiranya yang tadi sampaikan ada yang menyinggung perasaan, saya dimaafkan Pak Taufik. Ya, dimaafkan, Ustaz. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah. Sekiranya salah dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz, Bapak Taufik. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya ilmu metode salat khusyuk ya. Insya Allah, Kalau amin, kita amin. semakin hari semakin membaik, semakin berkualitas insya Allah. Terima kasih semuanya. Amin, amin ya Rabbal Sampai Alamin. selamat Izin lip, beristirahat. Bapak Ya, Ustaz. Terima Assalamualaikum. kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.